Ya. Yang saya terharu adalah akhirnya Kiki mendapatkan dan bisa tahu asal usulnya, bisa mengetahui dengan jelas dan terang benderang siapa ayah Ya. biologisnya. Oh gitu John. Ya Mbak Weni, mungkin Ya, update-nya nih terkait kasasi dari pihak Reski yang ditolak MA seperti apa sih Mbak? ya. Alhamdulillah ya. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, kepada orang tua yang sudah mensupport dan pastinya tim kuasa hukum yang sudah banyak membantu sampai di titik ini ya. Jadi informasi perkara dari Mahkamah Agung itu sudah kami terima, itu sebenarnya keluar di tanggal 23 Mei, tapi kebetulan saya baru dapat info kemarin gitu kan, bahwa kasasi yang dilakukan oleh Reski Aditya itu ditolak oleh pihak Mahkamah Agung gitu. Ini tuh berarti udah akhir dari perjalanan Mbak Weni yang 1,5 tahun itu ya Mbak? Sebetulnya belum ada akhir, ada satu langkah lagi yang bisa dilakukan oleh Reski, yaitu peninjauan kembali atau PK. Tapi itu pun Reski harus membawa novum atau bukti baru gitu. Tapi Mbak mungkin langkah berikutnya dari Mbak Weni seperti apa sih? Kalau langkah selanjutnya mungkin saya harus diskusi dengan tim kuasa hukum saya dulu, mau seperti apa gitu kan. Sebetulnya kalau di titik ini dari pihak kita kan sudah, artinya gugatan sudah dikabulkan, tidak memerlukan lagi DNA gitu kan. Tapi kalau Reski melakukan langkah hukum yang lainnya, ya dia harus tes DNA gitu. Dari Mbak sendiri siap untuk melakukan tes DNA itu? Dari awal menuntut masalah pengakuan anak ini kan, yang saya selalu minta dan selalu mohonkan adalah DNA. Tapi perjuangan ini waktu di PN negeri kan kita sempat kalah ya, kalah karena DNA kita, permintaan kita untuk DNA tidak dikabulkan gitu. Dan Reski terus menghindar terus dari permintaan DNA ini. Ini kan udah ada putusan ya Mbak. Mungkin dari pihak Reski sendiri mungkin udah tahu belum sih tentang hal ini? Setahu saya sih kemarin ada salah satu media yang bilang bahwa pihak Reski belum menerima salinannya katanya gitu. Tapi mungkin kalaupun nanti nih pihak Reski sudah tahu tapi ternyata dari itikat baik dari pihak Mbak Weni sendiri seperti apa? Kalau itikat baik tidak diperlukan lagi, artinya dia harus patuh dan harus tunduk pada uh, apa namanya, Putusan. keputusan dari Mahkamah Agung ini. Dan saya rasa dari saya sih sudah sewajarnya Reski harus berlaku sebagai seorang ayah atas putusan inilah. Berarti sampai sekarang nggak ada komunikasi ya? Tidak ada komunikasi dari baik pribadi maupun ke kuasa hukum, tidak ada. Dari citranya sendiri? Apalagi ya, karena kan saya tidak berurusan dengan pasangannya Reski, kan saya berurusan dengan Reski dan kuasa hukumnya gitu. Tapi anak sendiri gimana nih Mbak? Kabarnya sempat sakit hati dengan Reski. Eh, Alhamdulillah Keke baik ya. Ya namanya mana ada sih anak di muka bumi ini yang tidak sakit hati ditolak oleh ayahnya seperti itu gitu kan. Padahal kan sudah banyak kesempatan saya kasih kepada Reski itu ya, sudah 1,5 tahun dari mulai kekeluargaan, musyawarah, tapi tidak mendapati respon yang baik. Jadi sampai di titik ini ya seharusnya Reski patuh pada putusan pengadilan dan berlaku sebagai seorang ayah sebagaimana mestinya. Tapi mungkin ungkapan hati Keke sendiri seperti apa sih pada Mbak Weni? Keke kan ini materi kasus ini kan tidak, belum sesuai dengan umur Keke, jadi sebetulnya tidak banyak yang Keke ungkapkan gitu, karena mungkin dia juga sungkan mau bertanya, cuman bingung gitu. Tapi dia cuman menguatkan mamahnya aja sih, Mam makasih banyak ya udah berjuang buat aku. Tapi mungkin dari Reski sendiri apa sih selain dari apa apa ya dari Reski tuh uh, fix hak anaknya gitu. Iya. Mungkin apalagi yang dituntut dari Mbak Weni untuk Reski? Kalau bicara misalnya, kalau Mbak mengarah bicara nafkah gitu ya, sebetulnya selayaknya seorang ayah menafkahi dan menyayangi anak seperti apa, itu aja sih kalau dari saya. Mungkin diminta untuk bertemu setiap minggu kah atau diajak? Kalau ke arah situ belum, karena terus terang dari pihak kami masih menunggu salinan resmi dari pihak putusan Mahkamah Agung gitu. Kapan mungkin salinan resminya? Insya Allah dalam waktu 2 minggu ini mungkin ya, terhitung sejak tanggal 23. Mungkin kalau nggak ada itikat balik dari Reski kan sebelumnya sempat melaporkan penelantaran anak. Betul. Ya? Mungkin kedepannya akan melakukan yang sama untuk membuka kembali yang kasus di Polres Selatan, yaitu PMH-nya ya, perbuatan melawan hukum penelantaran anak ya khususnya, itu saya harus diskusi dengan pihak lawyer dulu seperti apanya gitu. Tapi sekali lagi saya pribadi maupun atas nama Ibunda Keke
Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada majelis hakim ya dari Mahkamah Agung yang telah memutuskan dengan sebaik-baik dan sebenar-benarnya dan mengedepankan urusan anak-anak. Artinya hak anak dikedepankan. Anak di luar nikah maupun anak yang terlahir dengan keadaan seperti Keke, saya rasa kedepannya akan punya hak untuk hidup seperti anak-anak yang lainnya, gitu aja sih. Tapi bukti sendiri untuk kasus penelantaran anak udah disiapkan? Sudah lengkap. Artinya pada saat kita laporan ke Polres kan kita sudah ada cukup bukti untuk melaporkan itu. Mungkin ditunggu sampai kapan nih sampai akhirnya nanti akan melaporkan Reski? Mungkin kita tunggu setelah salinan resmi dari MA kami terima sih, Mbak. Tapi Keke sendiri udah tahu tentang keberadaan? Sudah. Nanti kalau ada saatnya memang diharuskan bertemu dengan Reski gitu ya, saya hanya bicara pada Keke setelah Keke siap dan tidak bisa dipaksakan, kan namanya juga baru kenal dan penolakan dari ayahnya kan sedemikian keras gitu ya. Jadi biar nanti Keke yang memutuskan untuk bisa bertemu atau tidaknya gitu. Tapi pasti saya kasih, nggak mungkin tidak, karena bagaimanapun Reski adalah ayah biologis Keke. Tapi jadi trauma nggak sih si Keke ini, Kak? Trauma enggak, Keke seperti anak-anak normal lainnya, cuman merasakan seorang anak yang merasakan sakitnya ditolak oleh ayah bagaimana sih? Kita kembalikan kepada diri kita lah. Kalau itu terjadi pada kita, pasti akan sangat sakit rasanya. Mungkin kan ini beritanya udah kemana-mana dan ya. Mungkin Keke juga tahu gitu dan teman-teman Keke juga ini. Mungkin ada respon dari? Alhamdulillah kalau sejauh ini pihak sekolah di mana tempat Keke sekolah itu sangat kooperatif, artinya sangat menjaga sekali privacy. Jadi dia menjauhkan dari hal-hal yang kiranya nanti akan nyenggol ke Keke. Sepanjang hampir 2 tahun ini alhamdulillah tidak ada kejadian kalau masalah di sekolahnya Keke karena sangat protek pihak sekolah. Mungkin harapannya ke depannya seperti apa sih? Harapan saya ke depannya semoga putusan pengadilan Mahkamah Agung ini, putusan MA ini dapat diterima oleh kedua belah pihak dengan baik dan Reski harus patuh pada putusan pengadilan ini. Kalau misalkan nanti ternyata Reski mau PK ya, itu seperti apa? Siap nggak dari pihak kami apapun langkah yang dia mau lakukan kami siap gitu karena ini masalah kebenaran dan bicara masalah anak, psikologi mental anak ya. Artinya kalau dia bicara dengan hati nurani dia tidak akan melakukan langkah sejauh ini gitu. Tapi kalau dia mau melakukan langkah seperti apapun kami pasti siap gitu. Terima kasih. Oke, tengah bang. Nggak mau? Ya. Oke. Bang Rusdi dan kau ini mungkin menanggapi hasil putusan MA nih yang kemarin keluar ya. Top menolak kasasi dan menyatakan anak dari kau ini adalah biologis ya, dari ya itu ya. Mas R. Reski maksudnya. Ya, langsung disebut. Biar kakak aja gitu. Yang pertama rasanya lega, ya, karena ini sudah 2 tahun berjalan dan juga saya mungkin bisa beranggapan yang paling sedih atas putusan ini ya si Ciki. Namun apa daya, karena ini adalah suatu proses pengadilan, maka siapa yang berbuat ya harus berani bertanggung jawab tentunya. Dimana kami sudah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada saudara Rizky, dimana kesempatan yang kami berikan itu adalah kesempatan untuk dia menuangkan semua persoalannya di dalam suatu materi gugatan yang akhirnya diputus oleh pengadilan sampai saat ini pada tingkat kasasi. Walaupun kami sempat tersandung di putusan awal di pengadilan negeri, namun akhirnya putusan tersebut diperbaiki di pengadilan tinggi dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi. Apa konsekuensi dari putusan itu? Jelas bahwa putusan yang diputus oleh Mahkamah Agung itu sudah menjadi suatu norma, yang mana norma itu mengikat para pihak yang ada di dalam gugatan tersebut, sehingga seorang laki-laki yang berjiwa ksatria tentunya harus mematuhi si putusan tersebut.
Namun kami berharap pihak yang dikalahkan ini harus segera melakukan upaya-upaya apa yang kami minta di dalam gugatan, yaitu soal pengakuan dan tanggung jawab. Itu yang paling penting, karena ini berhadapan dengan seorang anak yang membutuhkan semuanya. Lalu terkait dengan jikalaulah nantinya, ini kan putusan sudah inkrah ini, karena putusan kasasi ya, ada suatu upaya-upaya yang sifatnya masih ngeles lah, atau masih menunda-nunda, maka ini akan kami anggap sebagai suatu upaya yang menghalang-halangi terjadinya suatu proses penegakan hukum. Ya. Kenapa? Dan ini akan berakibat tidak baik. Tidak baiknya ya, pertama, mereka adalah orang artis yang harusnya menjadi panutan, contoh bagi masyarakat. Bagaimana ketika dia berhadapan dengan hukum, khususnya dari sisi sikap yang baik, patuh pada hukum, taat pada aturan. Nah, hal-hal tersebut tentunya harus dijunjung tinggi. Nah, kemudian tidak perlu lagi kita untuk berdebat soal apakah itu KK, kenapa baru sekarang, kenapa tidak tes DNA. Itu persoalan sudah terjawab semua. Artinya kalau kita tahu bahwa di dalam persoalan hukum itu, semua persoalan hukum itu harus ada akhirnya. Tidak ada persoalan hukum yang berlarut-larut tanpa kapan ini akan selesai. Nah, sekarang kita harus akui ini persoalan sudah pada garis akhir. Jadi tidak pada tempatnya lagi memperdebatkan yang saya sebutkan di belakang tadi. Sikap yang paling baik itu adalah baca putusan, taati amarnya, lakukan yang diminta. Saya pikir itu akan sangat baik untuk dia lakukan, daripada nanti hanya ngeles sana, ngomong ke sini, mencoba berdebat lagi. Saya mungkin hanya bisa mengingatkan lebih baik bagi dia sekarang menutup mulutnya dengan 1 jari daripada nanti dia menutup mukanya dengan 5 jari. Jadi saya pikir kita hentikan perdebatan ini. Sudah selesai, ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Pihak yang menang akan tetap menghormati pihak yang kalah, dan pihak yang kalah juga harus menunaikan kewajibannya untuk kepentingan si pemenang. Itu mungkin yang dari saya. Saya singkat aja Pak, nggak mau banyak-banyak nanti. Kau ini seperti apa kau ini? Ya, saya kurang lebih sama ya, alhamdulillah ya. Semua yang kita lakukan ini kan tujuannya untuk KK. Jadi sekali lagi saya terima kasih kepada majelis hakim ya dari Mahkamah Agung yang telah membuat keputusan yang sebenar-benar dan sebaik-baiknya dan mengedepankan persoalan anak ya Bang ya. Yeah. Artinya mungkin di luar sana kan juga banyak yang punya kasus dan bernasib seperti KK, tidak diakui, tidak dinafkahi, bahkan dibuang gitu loh. Kedepannya saya berharap ini menjadikan satu contoh yang tidak segampang itu lagi laki-laki, mohon maaf ya, laki-laki meninggalkan kewajiban terhadap anak. Karena yang namanya mantan anak kan gak ada, mantan istri, mantan suami itu ada. Dan anak ini balik lagi, dia tidak punya hak untuk memilih dilahirkan dari siapa, memilih siapa yang melahirkannya. Tapi hak anak ini ya, terutama anak saya di kasus ini yang saya perjuangkan untuk itu. Kau merasa perjuangannya kayak terbayar nggak sih? Kan ini usahanya 2 tahun ya, kalau nggak salah kurang lebih 2 tahun ya. Iya. Ya kita dihujat, di teror ya Bang, Ya, sama netizen. kami merasa bahwa kemenangan ini semakin indah karena kesulitan yang terjadi kemarin. Ya, terima kasih sudah disusahkan. Artinya kami bersyukur. Saya juga belajar banyak dari persoalan Mbak Weni.
saya juga sempat merasakan dibully oleh para netizen, khususnya yang ngefans sama Rizky Ya, dan fans garis kerasnya ya, garis mereka lah. Terima kasih, dan saya tetap komitmen pada perjuangan saya terhadap anak, yang mana sebenarnya persoalan Bu Wen ini membuka tabir banyak sekali. Karena Bu Weni ini bisa mengangkat persoalan ini sampai pada wilayah media sehingga bisa terekspos sedemikian rupa. Tapi apa yang dilakukan Bu Weni ini, yang saya rasakan secara pribadi, memberikan semangat kepada mereka-mereka yang tidak mampu tapi mempunyai persoalan yang sama. Jadi artinya sebenarnya di belakang persoalan Bu Weni ini saya juga menangani beberapa kasus yang Sama ya. yang mereka tahunya dari kasusnya Bu Weni, memberikan pesan saya secara pribadi dan meminta bantuan. Apakah itu saya hanya memberikan jalan, dia menjalankan sendiri, atau saya juga ikut membantu juga banyak. Jadi ya, kemenangan ini terasa sangat indah, khususnya buat Keke. Mungkin hanya itu hadiah kecil yang bisa saya berikan selama 2 tahun ini ya Bu Weni. Jadi saya juga mendoakan semoga Bu Weni ke depan tidak salah jalan lagi ya. Ya, semoga apa yang kedua orang tuanya lakukan kesalahan tidak diulang oleh Keke untuk kedepannya itu sih. Ya. Dan pesan saya, kalau kan kasih teman-teman aja pesannya bahwa ini buat Reski apa gitu kan. Ya, semoga bisa menerima dengan baik ya kedua belah pihak. Putusan MA ini dapat diterima dengan baik, dapat dilaksanakan dan dipatuhi dengan sebaik-baiknya oleh pihak Reski, dan Reski memang harus patuh terhadap putusan pengadilan Ya. dan berlaku selayaknya seorang ayah Ya. terhadap Keke atas putusan ini. Betul. Ya. Yang saya terharu adalah akhirnya Keke mendapatkan dan bisa tahu asal usulnya, bisa mengetahui dengan jelas dan terang benderang siapa ayah biologisnya, walaupun jalannya berliku. Ya, Memang seperti kata Bang Rusti ya, itu yang penting. satu kebenaran itu akan panjang dan akan berliku jalannya, Dan penuh pengorbanan. tapi indah pada akhirnya ya, alhamdulillah. Oke, KW ini